Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita. Di video kali ini saya akan menjelaskan database dan tabel yang saya gunakan untuk membuat software koperasi berbasis web. Langkah pertama yaitu menyalakan server lokalnya. Di sini saya menggunakan SAM sebagai server lokal. Kita aktifkan modul Apache dan MySQL. Lalu buka web browser, saya menggunakan Google Chrome. Lalu kita ketikkan URL untuk mengakses MySQL yang ada di SAP, yaitu dengan localhost. Berhubung saya menggunakan port 8080, maka localhost /8080/php/myadmin. Jika Anda menggunakan port default dari SAM, maka localhost/php/myadmin. Lalu pada sidebar di sebelah kiri terdapat daftar database yang telah dibuat. Di sini saya menamai databasenya dengan nama SI Koperasi. Nah, di dalam SI Koperasi ini terdapat 9 tabel yang saya gunakan. Pada tabel anggota terdapat 8 field yang terdiri dari 1 primary key dan 1 foreign key. Primary key-nya adalah ID anggota bertipe data varchar 20, lalu ada nick varchar 16, nama dengan tipe data varchar 50, foto tipe data varchar 100, lahir juga sama bertipe data varchar 100, alamat varchar 100, dan pada field kelompok ini digunakan sebagai foreign key karena dia akan menjadi jembatan ketika akan direlasikan ke tabel kelompok. Lalu pada field masuk dengan tipe data timestamp ini digunakan sebagai ketika ada data yang masuk ke tabel anggota, pada field masuk ini akan tertera tanggal, bulan, tahun, dan kapan data ini masuk, jadi real time. Di tabel angsuran ada 13 field yang terdiri dari 1 foreign key dan 1 primary key. Primary key-nya ada di ID angsur, bertipe data integer 11, dan auto increment. Auto increment ini berfungsi ketika ada data masuk, maka ID angsur ini akan bertambah 1. Jadi semisal ada data bernilai 1 di ID angsur, ketika ada data baru lagi yang masuk, ID angsurnya menjadi 2 di data yang baru itu. Nah, ID pinjam ini yang bertipe data integer 11 sebagai foreign key ini akan menjadi jembatan ke tabel pinjam. Lalu untuk field angsur 1 sampai 10 bertipe data integer, lalu field tanggal juga bertipe data timestamp. Tabel jenis simpan ada 2 field, yaitu ID jenis bertipe data integer sebagai primary key dan simpanan bertipe data varchar 30. Tabel kelompok memiliki 4 field, yaitu ID kelompok bertipe data varchar yang menjadi primary key, ada wilayah, pelaksanaan, dan PC. PC ini foreign key
yang akan menghubungkan ke tabel anggota. Lalu pada tabel pegawai ada 6 field, yaitu ada ID pegawai sebagai primary key, lalu ada NIK, nama, jenis kelamin, alamat, dan foto yang bertipe data varchar. Lalu pada tabel pinjam terdapat 7 field, yaitu ada satu primary key, yaitu ada ID pinjam dengan auto increment-nya, dan ada 2 foreign key, yaitu field ID anggota yang menghubungkan ke tabel anggota dan tabel user yang menghubungkan ke tabel pegawai. Lalu untuk status saya menggunakan tipe data enum. Di sini pada field status ini ketika ada data baru yang masuk, maka datanya akan bernilai 0 atau 1. 0 jika pinjaman belum disetujui, dan 1 ketika pinjaman telah disetujui. Lalu pada tabel simpan terdapat 6 field dengan 1 primary key dan 3 foreign key. Primary key-nya ada di field ID simpan, foreign key-nya ada di ID jenis. Ini akan menjadi jembatan relasi ke tabel jenis simpan. Pada field ID anggota sebagai foreign key juga akan merelasikan ke tabel anggota, dan user akan berelasi ke tabel pegawai. Lalu pada tabel tarik simpanan ada 6 field, yaitu ada ID bertipe data integer 11 sebagai primary key, dan ada 3 foreign key, yaitu yang berfungsi untuk merelasikan ke 3 tabel lainnya. ID anggota akan berelasi dengan tabel anggota, simpanan akan berelasi dengan tabel simpan, dan pegawai akan berelasi ke tabel pegawai. Untuk tabel yang terakhir adalah tabel user. Nah, di sini ada 3 field. Yang pertama adalah username yang bertipe data varchar 50 dan dijadikan sebagai primary key. Lalu ada password dan status. Status di sini tuh untuk mengatur hak aksesnya. Nanti akan ada admin dan pegawai. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memperlihatkan relasi dari 9 tabel tersebut, yaitu caranya dengan klik database, nama databasenya, lalu pada menu more ada pilihan designer, kita klik yang designer. Nah, di sini ada beberapa relasi yang sudah saya buat. Pada tabel pegawai, di field ID pegawai ini akan merelasikan ke 3 tabel, yaitu yang pertama ke tabel pinjam dengan field user, lalu ke tabel simpan dengan field user, dan yang terakhir ke tabel tarik simpanan dengan field pegawai. Lalu untuk tabel anggota, di field ID anggota ini akan berelasi ke 4 tabel, yaitu ke tabel pinjam dengan field ID anggota, lalu ke tabel simpan dengan field ID anggota, tabel tarik simpanan di field ID anggota juga, dan di tabel kelompok dengan field PC atau penanggung jawab. Nah, di tabel jenis simpan ini juga
terdapat satu relasi ke tabel simpan, yaitu pada field ID jenis akan berelasi dengan ID jenis yang ada di tabel simpan. Lalu pada tabel simpan akan berelasi dengan tabel tarik simpanan. Yang menjadi jembatan adalah field ID jenis yang ada di tabel simpan akan berelasi dengan field simpanan yang ada di tabel tarik simpanan. Nah, untuk relasi yang terakhir ada tabel pinjam yang akan berelasi dengan tabel angsuran, di mana yang menjadi jembatan adalah ID pinjam yang ada di tabel pinjam. Jadi pada ID pinjam ini akan berelasi dengan ID pinjam yang ada di tabel angsuran. Sekian dari saya. Untuk lebih jelasnya saya akan melanjutkan ke video yang selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.